Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Ida Fitri Ningsih, SPD MPD selaku Kepala Sekolah, dan teman-teman guru yang mengikuti seminar dalam pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Terima kasih. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit hasil laporan yang akan saya laporkan kepada Ibu Ida selaku Kepala Sekolah. Terima kasih. Mari kita memulai kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Langsung saja terkait dengan laporan yang sudah saya buat, yang hari ini akan saya seminarkan. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Maksud dan tujuannya yaitu yang pertama, metu mlebu ning nggone PPT. Yang PPT lah. Ya, latar belakang, maksud dan tujuannya yaitu memberikan pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai dasar etika budaya kerja. Yang kedua, membekali pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan. Tujuannya yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi bagi P3K. Yang kedua yaitu tujuannya peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang ketiga diangkat berdasarkan perjanjian kerja tertentu. Yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan yang ketiga, P3K bekerja dengan profesionalisme tinggi, memberikan pelayanan yang prima dan berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Nilai etika Pemprov, visinya yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Misinya yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. Visi yang kedua, mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan politik tata pemerintah yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, serta mengembangkan jejaring. Kemudian visi dan profil dari SMA Negeri 1 Tahunan. Yang pertama, visinya yaitu terwujudnya insan yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, berprestasi, berkebinekaan global, dan berperilaku ramah lingkungan. Visinya yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan pendidikan karakter, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bagi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran budaya dan ekstrakurikuler di sekolah. 3. Memberdayakan peran serta stakeholder dalam menyelenggarakan program pembelajaran
secara intensif dan berkualitas untuk menghasilkan lulusan peserta didik yang cerdas, berdaya saing tinggi, mengembangkan bakat, minat, potensi peserta didik melalui pendidikan, olahraga, seni, budaya yang unggul. Kelima, meningkatkan budaya disiplin, menumbuhkan semangat keunggulan setiap insan. Berikut rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum satuan pendidikan atau yang disingkat KSP. Yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Keempat, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi. Yang kelima, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, loka karya yang diselenggarakan bidang pendidikan. Yang keenam, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Untuk penjelasannya terkait dengan RHK atau rencana hasil kerja terkait terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, yaitu 1. Meningkatkan kompetensi melalui peran serta partisipan kegiatan seminar. 2. Meningkatkan kompetensi melalui peran serta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. 3. Meningkatkan kompetensi melalui peran serta peserta kegiatan pelatihan. Yang keempat, yaitu mengembangkan kompetensi pendidik dalam bidang PJOK untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menyusun RHK terkait dengan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. 1. Memilih seminar yang relevan. 2. Mempersiapkan sebelum seminar. 3. Aktif berpartisipasi dalam melakukan seminar. 4. Melakukan tindak lanjut pasca seminar. Nilai akhlak yang ditanamkan yaitu 1. Berorientasi pelayanan. Saya mengikuti pelatihan, memberikan pelayanan pembelajaran yang berkualitas. 2. Kompeten. Saya selalu mengembangkan kompetensi diri untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Akuntabel. Saya melaksanakan tupoksi tugas-tugas dengan jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Yang kedua, langkah dalam meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. 1. Identifikasi pelatihan yang relevan. 2. Partisipasi aktif selama sesi berbagi praktik baik. 3. Tindak lanjut setelah melakukan sesi berbagi praktik baik. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan dan program berbagi praktik baik. Yang ketiga, terkait dengan langkah-langkah susunan RHK, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Kedua, mencari dan mendaftar mengikuti pelatihan yang relevan. 3. Mengikuti pelatihan secara aktif. 4. Tindak lanjut kegiatan pelatihan. Nilai-nilai yang saya tanamkan yaitu harmonis. Saya bersama dengan teman sejawat berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas selama pelatihan. 3. Loyal. Saya berkomitmen mengembangkan kemampuan diri dengan pelatihan yang relevan. Yang keempat, langkah-langkah dalam susunan RHK yaitu mengembangkan kompetensi pendidik dalam bidang PJOK terkait dukungan peningkatan kualitas pembelajaran. 1. Menyusun perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. 2. Bermusyawarah dengan guru atau teman sejawat yang serumpun yaitu mapel PJOK. 3. Melakukan bedah CP dan ATP. Yang keempat, membuat modul ajar. Yang kelima, tindak lanjut dan refleksi.
Nilai-nilai yang saya tanamkan terkait dengan RHK tersebut yaitu akuntabel. Saya memberikan pembelajaran dan penilaian dengan jujur sesuai kemampuan dan kondisi siswa. 4. Adaptif, yaitu saya proaktif melakukan refleksi untuk mengembangkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke, demikian pemaparan seminar yang saya susun terkait dengan orientasi nilai etika di instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.